Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti, mengajar sejarah. Mengajar sejarah di SMA Negeri 3 Temanggung. Mengawali pagi hari ini berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Ketua kelas. Ya, masih ketua kelasnya, yuk berdoa dulu. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Fitri absen dan semuanya sudah hadir. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Apa kabar siswa hebat? Baik, luar biasa. Apa salam kita? Salam historia. Masih semangat belajar sejarah? Masih. Luar biasa. Jadi, apa sih manfaat belajar sejarah? Kita harus ke situ dulu. Jadi, belajar sejarah itu menambah apa di sini? Memperluas wawasan. Ya, jadi setiap peristiwa sejarah itu pasti bisa kita ambil hikmahnya. Ada tulisannya. Jadi, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perang dingin antara apa yang diperlukan? Ekonomi, politik. Dari semua itu yang paling menjadikan perang dingin itu menjadi semakin dingin, yang akan kita belajar sekarang ada kompetensi dasarnya, yaitu kita akan membahas atau menganalisa sejarah kontemporer dunia. Mana yang akan kita bahas? Negara mana saja di situ? Siswa tersayang, setelah menggali informasi dari berbagai sumber belajar, maka nanti diharapkan setelah kamu pelajari ini, manfaatnya adalah dapat menjelaskan konflik di Vietnam, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan pada tahun 1957 sampai 1975, dan merekonstruksinya, yaitu merekonstruksi ulang peristiwanya nanti dalam bentuk presentasi. Nah, indikator apa yang akan dicapai dalam pembelajaran ini? Yang pertama, menganalisis latar belakang terjadinya konflik di Vietnam. Jadi nanti kalian harus bisa menjelaskan apa latar belakang konfliknya. Kemudian yang kedua, membandingkan ideologi antara Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Yang ketiga, memecahkan cara dan strategi apa yang dipakai. Jadi dalam perang itu pasti ada strateginya untuk menang, ya kan? Ya. Nah, itu nanti kalian harus tahu apa strategi yang dipakai khususnya di Vietnam Utara. Yang keempat, menganalisis runtuhnya Vietnam Selatan. Oh, berarti kalau ada konflik itu pasti ada yang menang dan kalah. Nah, di sini yang kalah kok Vietnam Selatan. Apa sebabnya? Ya kan? Yang kelima, menganalisis dampak yang terjadi akibat perang di Vietnam. Model pembelajaran yang Bu Fitri ambil yaitu problem based learning, di mana nanti peserta didik Bu Fitri arahkan untuk berpikir
kritis, dan meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Jadi nanti Bu Fitri berikan masalah, kemudian kalian cari solusinya. Ayo. Vietcong. Jadi Vietcong itu nama orang atau nama gerakan? Gerakan. Nah, jadi yang tadi Ho Chi Minh itu membuat gerakan namanya Viet yang sikap, yaitu apa? Sikap antar teman dan penilaian diri. Jadi penilaian pengetahuan, ada penilaian pengetahuan dan remedial dan pengayaan. Yang panjang. Jadi dulunya Vietnam itu 1 atau 2? 1. Kemudian terpecah menjadi 2. Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Nah, yuk kita belajar lagi tentang Vietnam. Nah, ini tadi Vietnam Selatan, Vietnam Utara. Oke, kita ke kerja kelompok. Di sini udah ada kelompoknya. Sebetulnya nanti disesuaikan aja di tempat duduknya, dibikin berkelompok langsung ya. Yang kelompok 1 nanti mencari apa? Barang. Yang kelompok 2 perbedaan ideologi. Yang ketiga strategi. Yang keempat yang kelima akhir perang. Oke. Pakai HP dulu. Iya, udah bagi. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saksikan tentang latar belakang tumbuhnya Vietnam Utara. Sejak pertengahan abad ke-19, Vietnam telah menjadi daerah jajahan Prancis pada tahun 1941. Ho Chi Minh yang merupakan seorang negarawan Vietnam dan tokoh revolusi yang terinspirasi dari semangat komunisme Cina dan Uni Soviet membentuk Viet Minh. Viet Minh adalah sebuah liga yang terdiri dari para nasionalis dan kelompok komunis yang mendukung kemerdekaan Vietnam. Kelompok 2. Diskusi kelompok perbedaan ideologi di Vietnam. Sebenarnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini banget bersatu. Namun Vietnam Utara punya ideologi komunis yang disebarkan oleh HO, sedangkan Bao Dai ingin Vietnam Selatan jadi negara demokrasi karena terpengaruh sama Prancis. Kami akan mempresentasikan tentang strategi Vietnam Utara dalam perang Vietnam. Strategi perangnya sekarang. Kekuatan militer dilengkapi teknologi canggih yang dibawa pasukan Prancis dan Amerika Serikat ke Vietnam, memberikan kesulitan untuk memukul mundur mereka. Perlu taktik dan strategi sepadan agar bisa mengatasi sekaligus menekan kekuatan musuh. Pemimpin Vietnam Utara Ho Chi Minh yang telah didaulat sebagai presiden pertama di Vietnam ini percaya taktik perang gerilya adalah jalan. Kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kelompok 4. Dampak perang Vietnam dirasakan oleh Vietnam, Amerika Serikat maupun negara Asia lainnya. Dampak perang Vietnam antara lain: 1. Korban jiwa. Perang Vietnam menewaskan sekitar 2 juta warga sipil Vietnam. 2. Warga mengalami cacat fisik. Selama tahun 1965 sampai 1973, Amerika Serikat sudah menjatuhkan 8 juta ton bom. Dan ada yang gagal meledak. Bom yang gagal meledak ini mengeluarkan air minyak yang berbahaya untuk warga setempat. Para warga mengalami berbagai penyakit, kayak penyakit kulit sampai kanker. Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengguli selatan yang didukung tentara dan peralatan militer serba canggih Amerika Serikat sangat kecil. Meski telah mendapat bantuan dari Cina dan Uni Soviet, perlawanan mereka pun selalu dapat dipatahkan oleh Amerika Serikat dengan mudah. Kendati demikian, situasi berubah pada Januari 1973 ketika Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu secara
tanggung setelah kekalahan Amerika di Perang Vietnam, pertempuran antara Vietnam Utara dan Selatan masih berlanjut hingga 30 April 1975. Hari itu pasukan RDP merebut Saigon, kemudian menamainya kota Ho Chi Minh. Setelah Yang namanya penilaian ada yang bagus, ada yang sedang. Kalau yang jelek, Bu Fitrinya di sini ada. Jadi hanya sedang dan bagus. Nah, bagi yang nanti saya panggil maju ke depan. Ya, selamat kelompok satu. Selamat buat semuanya. Sudah. Ada nilai pengetahuan. Buka HP-nya lagi. Grup WA. Yang mau ke tempat duduknya masing-masing juga boleh karena mengerjakannya sendiri-sendiri. Ada 5 soal dan itu kamu tinggal klik. Waktunya 3 menit aja. Cepetan ya, kan pinter-pinter sudah bisa semua ya. Oke. Sudah di Google Form. Ketemu? Ada pertanyaan yang sulit, tidak boleh tanya. Karena ini nilai pengetahuan. Jadi langsung dikerjakan. Klik, nanti ada skornya. Kamu tuntas atau enggak? Ketuntasannya 70 ya. Akan Fitri cek juga. Sudah pada masuk. Baru 1, 2, 3. Ayo yang lain. Karena waktunya sudah mau selesai. Oke, sudah. Sudah 50% sepertinya sudah tak cek dulu. Ya, yang masuk sudah ada 25. Ayo praktis lagi. Sudah. Siapa yang tidak tuntas? Tuntas semua ya? Ya. Berarti tidak ada yang kita penganiayaan besok ya. Nah, ini dari kata-katanya yaitu tugas. Berarti apa? Kerjakan di rumah, bukan di sekolah. Nah, mengerjakannya adalah membuat laporan tertulis dari hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini? Ya, Rahma. Kan tadi bahas tentang perang Vietnam. Perang Vietnam merupakan perang terpanjang dalam sejarah Amerika karena melibatkan negara komunis dan negara liberal dan juga banyak pihak lain yang terlibat. Jadi kesimpulannya perang Vietnam itu perang yang melibatkan banyak pihak, yang panjang, yang tidak selesai. Kemudian yang paling parah adalah perang Vietnam adalah perang saudara. Ya. Karena sama-sama di Vietnam. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan selain Rahma? Ya? Oke, saya kira yuk. Perang Vietnam Utara dan Perang Vietnam Selatan adalah perang ideologi. Vietnam Utara ideologi komunis dan Vietnam Selatan berideologi. Oke, jadi minggu depan kita belajar tentang Thank you untuk hari ini.